Maka hari tasyrik hadir dan datang untuk mengajarkan kepada kita kaum muslimin dan umat manusia bahwa menikmati nikmat Allah dengan hati yang penuh dengan rasa syukur adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Makan kita menjadi ibadah jika diiringi dengan rasa syukur. Makanya hadis Nabi mengatakan ayyamu aklin wa syurbin. Bagaimana bisa ibadah isinya makan-makan dan minum-minum? Tapi Islam bisa menghadirkan itu semua selama rasa senang dan bahagia kita dengan makan dan minum, berbagi dengan sesama itu diiringi dengan rasa syukur. Berkumpul dengan keluarga bisa menjadi ibadah jika disertai dengan zikrullah. Berbagi daging kurban di 3 hari ini menjadi ibadah jika disertai rasa kasih sayang kepada sesama umat manusia. Segera hadir buku terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, Haji dari Pemurnian Misi Kenabian ke Revolusi Kebangkitan. Buku ini berisikan 336 halaman yang merupakan sebuah karya reflektif yang mengajak para pembaca menelusuri makna haji lebih dalam dari sekedar ritual tahunan. Buku ini menghadirkan perspektif spiritual, historis, dan peradaban yang menggambarkan ibadah haji sebagai momentum pemurnian jiwa, sekaligus titik awal kebangkitan umat. Melalui bahasa yang mengalir dan analisis yang tajam, pembaca diajak untuk memahami hakikat haji sebagai perjalanan menuju Allah. Selain itu, pembaca juga diajak untuk menilai persatuan dan kesetaraan dalam beribadah. Dimensi sosial dan peradaban dari manasik haji sampai peran haji dalam menjaga warisan kenabian hingga spirit kebangkitan umat dalam bingkai tauhid. Buku ini lebih dari sekedar buku religi. Ini adalah ajakan untuk melihat ibadah haji sebagai gerakan transformasi diri dan gerakan keumatan. Segera hadir di toko buku favorit Anda dan jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bermakna ini. Untuk pemesanan, hubungi nomor berikut ini atau klik link di bawah ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, terutama di hari-hari yang mulia ini. Di hari saat ini kita berada di hari yang mulia yang disebut sebagai ayyamut tasyriq atau hari-hari tasyriq, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hari-hari ini bukan hari biasa. Dia hari yang luar biasa, extraordinary. Dia termasuk hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 203, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan senantiasa berzikirlah kamu semua. Ingatlah dan sebutlah, agungkanlah nama-nama Allah pada hari-hari yang berbilang itu. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud ayyaman ma'dudat
hari-hari yang berbilang itu adalah hari-hari tasyrik. Jamaah rahimakumullah, mengapa 3 hari setelah 10 Zulhijjah, setelah kita merayakan Idul Adha, disebut sebagai hari tasyrik? Karena dahulu kaum muslimin dan jamaah haji memotong serta menjemur daging kurbannya di bawah sinar matahari, agar daging tersebut bisa awet dan dapat disimpan lebih lama. Pada saat dahulu belum ada sistem pendingin, storage, freezer, dan lain sebagainya. Maka untuk menyimpan dan mengawetkan daging kurban agar bisa dikonsumsi lebih lama, maka mereka jamaah haji menjemur daging kurban itu di bawah sinar matahari yang biasa kita dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah syarraqal laham. Maka dari situlah muncul istilah tasyrik. Namun yang menarik jamaah rahimakumullah, Islam menghadirkan dan menjadikan hari-hari ini bukan sekedar hari penyembelihan hewan kurban atau distribusi daging semata, melainkan Islam mengaitkannya dengan hari-hari kita berzikir, hari-hari kita untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah, dan hari ditampilkannya kebahagiaan bersama kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hari-hari tasyrik itu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah adalah hari bagi kalian untuk makan dan minum dan untuk berzikir kepada Allah. Lihatlah bagaimana Islam mengajarkan bahwa kehidupan ini harus seimbang. Ada waktunya kita untuk menangis dalam munajat kita dan taubat kita kepada Allah. Ada waktunya kita untuk bersungguh-sungguh dalam bekerja dan dalam beribadah kepada Allah. Dan ada waktunya kita untuk bersenang-senang menikmati nikmat Allah sambil tetap berzikir dan mengingat Allah Azza wa Jalla. Karena itulah di dalam Islam ditetapkan bahwa hari-hari tasyrik ini adalah hari yang diharamkan kita berpuasa sebagaimana 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba-hambanya untuk menikmati karunia, untuk memperkuat persaudaraan, untuk bisa berbagi kebahagiaan dengan sesama, dan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa relevansi ibadah di hari tasyrik ini bagi kehidupan kita di zaman modern? Di tengah dunia kita yang modern hari ini, di mana kita manusia mengalami krisis rasa syukur kepada Allah. Banyak di antara kita yang memiliki harta yang cukup, teknologi yang serba canggih, hiburan dan sarana yang melimpah. Tetapi banyak manusia-manusia modern saat ini justru kehilangan ketenangan hati. Mengapa bisa terjadi? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena manusia modern itu sering melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya tak ubahnya seperti binatang, hanya diisi dengan ambisi tanpa henti. Hidupnya dipenuhi dengan persaingan-persaingan, dipenuhi dengan kecemasan dan kelelahan jiwa atau burnout. Maka hari tasyrik hadir dan datang untuk mengajarkan kepada kita kaum muslimin dan umat manusia bahwa menikmati nikmat Allah dengan hati yang penuh dengan rasa syukur
adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Makan kita menjadi ibadah jika diiringi dengan rasa syukur. Makanya hadis Nabi mengatakan ayyamu aklin wa syurbin. Bagaimana bisa ibadah isinya makan-makan dan minum-minum? Tapi Islam bisa menghadirkan itu semua selama rasa senang dan bahagia kita dengan makan dan minum, berbagi dengan sesama itu diiringi dengan rasa syukur. Berkumpul dengan keluarga bisa menjadi ibadah jika disertai dengan zikrullah. Berbagi daging kurban di 3 hari ini menjadi ibadah jika disertai rasa kasih sayang kepada sesama umat manusia. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari Tasyrik juga mengajarkan kita pentingnya kesolidaritas sosial. Sebab apa? Ibadah kurban bukan hanya ritual kita untuk menyembelih hewan kurban, tetapi dia adalah pendidikan empati buat kita. Agar orang kaya merasakan kewajiban untuk berbagi, agar fakir miskin merasakan kebahagiaan bersama dan merasa dilindungi dan disantuni oleh orang yang berpunya. Maka di saat dunia kita hari ini dipenuhi dengan peperangan, konflik, kesenjangan ekonomi, dan kerakusan dalam mengumpulkan harta dunia, Islam dengan pelajaran di hari Tasyrik ini justru mengajarkan budaya berbagi dan kepedulian terhadap sesama. Maka sangat menyedihkan jamaah rahimakumullah kalau kita pada hari ini melihat dan menyaksikan sebagian saudara-saudara kita terutama di Palestina, di jalur Gaza, mereka bahkan kesulitan untuk menikmati hari raya Idul Adha ini. Di Gaza misalnya kita mendapatkan laporan banyak keluarga yang kehilangan rumah, kehilangan keluarga, bahkan kehilangan akses makanan serta hewan ternak untuk dijadikan kurban akibat perang yang berkepanjangan. Maka spirit hari Tasyrik ini seharusnya melahirkan dalam diri dan jiwa setiap mukmin, melahirkan semangat berempati, semangat solidaritas, dan semangat untuk berdoa buat umat Islam yang tertindas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar." Perumpamaan kaum mukmin dalam keadaan mereka saling mencintai, saling menyayangi dan melindungi seperti satu tubuh. Jika ada satu tubuh yang mengeluh merasakan sakit di anggota tubuh itu, maka yang lain juga merasakan rasa sakit itu. Minimal tubuh kita tidak bisa tidur dan tidak bisa makan dengan enak. Jika satu bagian tubuh kita umat Islam mengalami sakit, maka seluruh tubuh umat Islam ikut merasakan sakitnya. Masyarul muslimin rahimakumullah, mari kita menjadikan hari Tasyrik ini sebagai momentum kita untuk memperbanyak takbir, memperbanyak zikir, memperkuat ukhuwah, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama. Karena sesungguhnya kebahagiaan sejati itu bukan hanya dengan banyaknya harta dunia yang dimiliki, tetapi seberapa dekat dan seberapa intens hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan empati dan solidaritas yang dilahirkan oleh hari-hari Tasyrik ini, maka mari kita saling mengingatkan, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Jangan biarkan hati kita mengeras.
Jangan biarkan dunia membuat kita lupa berzikir kepada Allah. Dan jangan membiarkan perbedaan dapat memecah persaudaraan di antara kaum muslimin. Mari kita bersama-sama hidupkan hari-hari ini dengan takbir, dengan tahmid dan tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Mari kita hidupkan hari-hari ini dengan perbanyak sedekah dan silaturahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur. Menjadikan kita hamba-hamba yang lembut hatinya, kuat imannya, dan istiqamah dalam ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah, menutup khutbah Jumat hari ini, izinkan khatib untuk menyampaikan tausiah dan tazkirah kepada umat Islam terkait polemik bantuan kemasyarakatan Presiden berupa 1098 ekor sapi kurban dengan anggaran 100 miliar untuk Idul Adha 2026 ini. Polemik itu tidak perlu kita besarkan dan perlu disikapi secara jernih, secara proporsional dan dewasa. Kami memandang bahwa kebijakan Presiden adalah bagian dari bantuan sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan yang memang ditujukan untuk membantu masyarakat Muslim dalam momentum Hari Raya Idul Adha, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan akses terhadap hewan kurban dan distribusi daging. Dalam konteks negara kita berpancasila, kebijakan ini bukanlah bentuk diskriminasi terhadap umat agama lain, melainkan bagian dari fasilitas negara terhadap kebutuhan sosial keagamaan masyarakat sesuai momentum hari besar masing-masing. Selama ini negara kita juga hadir dalam berbagai bentuk dukungannya terhadap perayaan dan kebutuhan umat agama lain, baik dalam bentuk pengamanan, fasilitas publik, bantuan-bantuan sosial, hari libur nasional, dan dukungan kegiatan kebudayaan dan keagamaan lainnya. Karena itu, melihat bantuan kurban semata-mata sebagai negara hanya memihak umat Islam sebagaimana muncul dalam beberapa narasi adalah cara pandang yang kurang utuh dan tidak bijak terhadap praktik kehidupan berbangsa kita. Sangat disayangkan apabila isu ini dipelintir menjadi bahan agitasi politik, framing kebencian, atau bahkan delegitimasi terhadap pemimpin negara akibat residu polarisasi politik tahun 2024 yang lalu. Kritik boleh dalam negara demokrasi, tetapi kritik seharusnya dibangun di atas data yang tepat, akhlak publik dan tanggung jawab moral, bukan dipenuhi dengan prasangka, fitnah, apalagi eksploitasi sentimen antar umat beragama. Maka kita patut berterima kasih dan berikan apresiasi kepada pemimpin negara yang telah meningkatkan alokasi anggaran bantuan Presiden untuk kemasyarakatan dalam rangka peringatan Idul Adha 2026 ini yang lebih tinggi dari era presiden-presiden sebelumnya. Sebab Idul Adha sendiri mengandung pesan pengorbanan, solidaritas sosial, dan distribusi kesejahteraan.
Hewan kurban bukan simbol kemewahan elit, tetapi dia adalah instrumen berbagi kepada masyarakat luas, khususnya fakir miskin dan masyarakat kecil di seluruh penjuru Nusantara. Maka kami berharap agar seluruh pihak dapat melihat kebijakan ini secara objektif dan tidak membangun narasi yang memperkeruh persatuan nasional kita. Sebab kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga ruang publik agar tetap sehat, menjaga persaudaraan kebangsaan dan mengedepankan hikmah kebijaksanaan dalam menyampaikan pendapat. Semoga Idul Adha tahun ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi momentum bagi kita untuk memperkuat solidaritas, kepedulian sosial dan persatuan bangsa Indonesia. Mari kita berdoa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih ahwalal muslimin fi kulli makan. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filastin wahfazhum min kulli su' warfa' anhumuz zulma wal udwan. Allahumma ij'al baladana hadha Indonesia baladan aminan mutmainnan sakha'an rakha'an wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya.
Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia. Karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibrah atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.